warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala qad aflaha man tazakka. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'u ila man nabiyyu ilaihi wasso amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Patayat NU Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati segenap jajaran pengurus PC Patayat NU Kabupaten Tasikmalaya, seluruh ketua PAC Patayat NU sewilayah Kabupaten Tasikmalaya, serta seluruh peserta cermat yang saya hormati dan saya banggakan. Kami atas nama Ketua Pordap Kabupaten Tasikmalaya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim editor cermat Patayat NU serta seluruh peserta dari setiap PAC yang telah ikut mensukseskan program cermat dalam setiap bulan Ramadan. Semoga kegiatan sahabat-sahabat ini menjadi langkah yang bernilai ibadah, membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang kami hormati, Ramadan sebentar lagi akan segera berakhir. Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Agar Ramadan kita tidak sia-sia, selama Ramadan mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan Allah terima. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam kitabnya Durratun Nasihin pernah mengkisahkan bahwa saat Rasulullah SAW naik mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat kaget dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan?" Kata Rasul, pertama, malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menerima ibadah Ramadannya seseorang ketika dia melewati Ramadan tetapi dosa-dosanya belum Allah ampunkan. Maka Rasul menjawab, amin. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah Ramadannya seseorang ketika dia dibacakan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi dia tidak membaca sholawat kepada Nabi. Maka Rasul menjawab amin. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, Allah tidak akan menerima ibadah Ramadannya seseorang ketika seorang anak yang memiliki orang tua, dia pernah berbuat salah kepada orang tuanya tapi dia belum mau meminta maaf pada orang tuanya, maka Allah tidak akan menerima ibadah Ramadannya. Maka Rasul menjawab amin. Kita melaksanakan ibadah Ramadan ini tidak hanya untuk formalitas, legalitas dunia, tetapi kita mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ada 3 indikator yang bisa menentukan, yang menjadi barometer apakah saum kita, ibadah Ramadan kita diterima atau tidak. Pertama, dilihat dari dimensi spiritual. Ketika spiritual kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan baik, di Ramadan banyak, pasca Ramadan semakin baik, pasca Ramadan semakin banyak, di Ramadan ikhlas, pasca Ramadan semakin ikhlas, maka itu menunjukkan bahwa ibadah Ramadan kita diterima Allah. Yang kedua, dari dimensi sosial. Kita mampu berbagi kepada sesama di Ramadan itu wajar. Tetapi di pasca Ramadan itu sangat-sangat luar biasa. Kita mampu berbagi di saat-saat yang lapang, itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita mampu berbagi di saat kita sulit, itu adalah luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i. Orang-orang yang mampu berinfak
dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika kita di Ramadan mampu berbagi, pasca Ramadan masih tetap mampu berbagi, baik sempit maupun lapang, maka itu pertanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bisa dilihat diukur dengan barometer dimensi emosional. Ketika di Ramadan kita sudah wajar menahan emosi kita. Ketika kita ada hal yang membuat kita marah, kita tahan. Kita ingat bahwa kita ini aku sedang berpuasa. Tapi ketika kita mampu menahan emosi tersebut pasca Ramadan, itu menunjukkan bahwa Ramadan kita berkualitas, Ramadan kita sukses, Ramadan kita diterima. Dalam ayat yang tadi, lanjutannya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mampu menahan emosinya dan mampu memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, serta kita mau meminta maaf ketika kita berbuat salah, maka wallahu yuhibbul muhsinin, itu adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan 3 dimensi tersebut bisa kita laksanakan sehingga menjadi barometer bahwa ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak hanya mendapatkan haus dan lapar, tetapi juga akan bertemu dengan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Semoga segala langkah kita di Ramadan ini menjadi langkah-langkah yang bernilai ibadah. Semoga langkah-langkah kita di Ramadan ini menjadi wasilah semakin solehnya putra-putri kita, semakin suksesnya perjuangan kita, dan semakin lancarnya segala perjuangan-perjuangan dalam berkhidmat kita di Patayat NU. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, akhir kata dari kami ucapkan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal perbuatan kita dan membuat kita menjadi kelompok orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan dedikasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.